Minggu lalu, kita sudah membahas bahwa IOP bisa membantu masalah di Rempang. Tapi bagaimana metodenya? Ini adalah video lanjutan dari IOP, Intelligent Operation Platform, melepas belenggu tanah Rempang. Bagi yang belum menonton video tersebut, bisa klik link video di description box di bawah ini. IOP adalah ruang kolaborasi yang menyuguhkan informasi menggunakan geospasial, sehingga siapapun bisa melihat data dengan menembus peta tematik yang imersif. Bahkan, Enigma IOP dapat memuat peta tematik area, jaringan, hingga titik by name dan by address. Sehingga membantu seluruh lapisan pengguna mengerti lebih dalam dari kumpulan data yang dimiliki. Metode inilah yang bisa membantu menyelesaikan metode masalah tanah Rempang. Masih ingat bukan? Bahwa asal mula masalah ini adalah dari sertifikat dan izin usaha guna lahan yang dibiarkan menggantung. Temuan Ombudsman menunjukkan bahwa BP Batam belum mengantongi sertifikat hak pengelolaan lahan Rempang dari Menteri ATR atau KBPN. Alasannya, karena lahan belum clean dan clear akibat tanah Rempang yang masih dikuasai oleh rakyat. Hal ini disampaikan oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yohanes Widiantoro, pada tanggal 27 September 2023 yang lalu. Dengan kata lain, selama tanah Rempang masih ditinggali oleh warga setempat, maka sertifikat hak pengelolaan lahan Rempang tidak akan diterbitkan kepada BP Batam. Dengan begitu, proyek strategis nasional harus mandek. Upaya legalisasi kampung-kampung tua di Pulau Rempang dibiarkan menggantung oleh pemerintah Kota Batam sebenarnya sejak awal 2000-an. Sampai akhirnya, Pulau Rempang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan PSN yang ditentang masyarakat. Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara... Di tengah pertentangan oleh warga Rempang, Presiden Joko Widodo meminta supaya Rempang Eco Park sebagai proyek strategis nasional atau PSN tetap terus berlanjut. Sinyi Glass Holdings Ltd pun telah berkomitmen membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai 11,5 miliar US dollar di lahan tersebut. Terlepas dari klaim bahwa masyarakat tidak punya sertifikat atas tanah Rempang, nyatanya Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan bahwa masyarakat di tanah Rempang memiliki hak yang sah atas tanah tersebut. Tak segan, ia menyebut ini kegagalan reformasi agraria pemerintah. Sayangnya pelaksanaan reforma agraria itu justru disimpangkan oleh pemerintahan menjadi sekedar sertifikasi tanah. Akan kita lakukan. Apalagi, Pak Jokowi pernah menjanjikan memberikan sertifikat terhadap kampung-kampung tua di Batam. Ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden pada 6 April 2019 yang lalu. Kalau gitu, mari kita lihat simulasi bagaimana IOP bisa menyelesaikan masalah itu. Ini adalah dashboard IOP dengan peta Batam saat ini. Pulau Rempang sendiri memiliki luas kurang lebih 15.744 hektar. Dari angka itu, sekitar 10.000 hektar sendiri berstatus hutan yang tidak bisa diubah menjadi area komersil. Anggap saja masyarakat adat yang tidak mau digusur tinggal di titik-titik berikut ini: Kampung Tanjung Banun, Dapur 6, Sembulang, dan Pasir Panjang. Sementara itu, 600 hektar memang merupakan hak pengelolaan lahan atau HPL dari Badan Pengusahaan atau BP Batam. Jika dilihat dari data itu, Menteri ATR atau KBPN hanya dapat menerbitkan sertifikat guna lahan di atas tanah ini. Jika BP Batam berencana membangun Eco City seluas 8.142 hektar, setidaknya harus membakar hutan sebanyak lebih dari 3.000 hektar dan merelokasi warga Rempang. Mengingat tidak mau menerbitkan sertifikat izin tanpa clean and clear, ditambah dengan adanya status hutan, maka sertifikat hanya bisa diterbitkan di tanah bagian ini tanpa harus menggusur warga Rempang.